Baik saudara yang saya kasihi dan kami kasihi, saudara pengukir sejarah. Jangan berpikir bahwa sejarah keluarga kita itu mengikuti sejarah bangsa ono. Tiap orang bertanggung jawab untuk apa yang kita lakukan hari ini. Apakah memberi dampak ataukah akan hancur atau yang baik, itu semua dimulai dari hari ini. Pak Daniel, silakan lanjutkan Pak. Puji Tuhan, saya perlu sampaikan masa lalu Paulus bernama Saulus. Dia orang yang tidak masuk hitungan di mata Tuhan, di mata orang Kristen pada saat itu. Tapi Tuhan punya rencana. Seorang pembunuh penganiaya jemaat mula-mula, Tuhan ubah Saulus menjadi Paulus, dan dialah yang membawa Injil sampai ke ujung bumi. Nah, tadi kita sudah belajar, lupakan apa yang di belakang, fokus kepada yang di depan. Ya kan? Fokus di depan ini kita harus fokus, yaitu panggilan kita. Nah, saya perlu sampaikan, ada berapa panggilan Tuhan untuk kita semua orang Kristen? Satu, kita semua dipanggil untuk menjadi murid dan memuridkan orang lain. Tuhan tidak panggil kita hanya stuck sampai jadi Kristen. Karena dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa Kristen. Tidak. Jadikan semua bangsa murid. Minta maaf pemirsa terkasih, kalau saudara mau dapat penyertaan Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa. Ayat janji itu hanya diberikan hanya untuk murid, tidak untuk orang Kristen. Jadi kalau saudara sampai hari ini belum jadi murid, jadilah murid. Saya minta maaf kalau gerejamu tidak ada pemuridan, cari gereja yang ada pemuridan. Supaya engkau dimuridkan dan memuridkan. Nah, ini panggilan pertama dan utama. Jadi hidup kita, mungkin profesi saudara direktur, olahragawan, ataupun karyawan, apa saja. Itu sebenarnya pekerjaan kedua. Di mata Tuhan kita cuma satu pekerjaan profesi kita. Jadi murid dan memuridkan. Nah, panggilan pertama jadi murid. Panggilan kedua di Matius 25 ayat 14-30 dipanggil mengembangkan talenta. Nah, di sini banyak orang Kristen hanya menjawab panggilan mengembangkan talenta. Talentaku bekerja di kantor, dagang, talentaku main musik, talentaku itu talenta. Talenta ini melengkapi untuk menjawab panggilan utama tadi. Jadikan murid. Panggilan ketiga dipanggil mengembangkan karunia. 1 Korintus 12 berbicara banyak karunia. 9 karunia. Ya. Tapi saya perlu keseimbangan, karunia itu akan tetap tegak ditopang dengan karakter. Karakter buruk, karunia hilang. Ini. Panggilan yang keempat dipanggil untuk berbuah-buah roh. Bagaimana kita bisa fokus pada panggilan kalau kita terikat pada masa lalu? Dan kita tidak fokus ke depan. Sekarang kita fokus ke depan. Ada hal yang kelima di ayat 14a dari Filipi tadi. Paulus katakan, dan berlari-lari pada tujuan. Berlari-lari menandakan tidak buang waktu. Tapi berlari-lari menandakan punya motivasi yang kuat. Pak Johan, semua orang berhasil di bidangnya. Selain dia fokus, dia punya motivasi yang kuat. Termotivasi yang kuat. Karena motivasi adalah dorongan semangat yang kuat untuk mencapai tujuan atau panggilan. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa jadi pengukir sejarah. Tidak ada alasan. Saya ulangi, Obama pengukir sejarah. Thomas Alva Edison pengukir sejarah. Dan Indonesia kita akan dirubah kalau ada orang-orang yang mau jadi pengukir sejarah. Amin. Nah, apakah sejarah yang kita lakukan hanya sejarah yang sifatnya sekuler atau sejarahnya Tuhan? Saudara buat prestasi apapun, tapi saya minta maaf sebelum saudara jadi murid dan memuridkan, saudara belum menjawab panggilan utama. Lupakan apa yang di belakang, arahkan yang di depan, dan fokus. Fokus kemana? Fokus mengukir sejarah kerajaan Allah. Apa hubungannya dengan kehidupan di seluruh dunia ini? Tanpa Tuhan, dunia tidak akan seimbang. Betul. Dibutuhkan orang-orang yang bukan hanya mengukir sejarah dalam arti framing sekuler, tapi orang-orang yang mengukir sejarah kerajaan Allah. Sehingga prinsip-prinsip kerajaan Allah itu yang diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Itulah doa Kristus. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Hari ini Tuhan memanggil saudara untuk mengukir sejarah kerajaan Allah. Tapi jawab semua panggilan. Tidak hanya mengembangkan talenta, karunia, dan tidak hanya berbuah-buah roh yaitu kekudusan. Tapi panggilan utama,
yang harus kita fokus. Jadilah murid dan memuridkan. Maka Tuhan tidak lagi berkata percayalah, berimanlah. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, terus menerus sampai akhir hidupmu. Dan tidak sampai di situ, sampai kesudahan zaman anak cucumu. Jangan tinggalkan warisan yang buruk, karena anak cucu kita tidak diprotek Tuhan. Karena kita hanya sebagai orang Kristen yang hidup kudus, mengembangkan talenta, mengembangkan karunia. Tapi panggilan utama kita tidak ada. Banyak orang mengembangkan talentanya. Dia menolong secara sosial, orang-orang sakit, orang kusta. Dia buat program pendidikan, gerakan orang tua asuh, orang-orang gila dilayani. Semua baik. Itu baru mengembangkan talenta. Panggilan utama. Lebih dari itu. Jadi murid dan memurid.